Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bu? Ya. Halo? Ya. Hai? Halo. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di rumah yang selalu standby terus menonton acara yang luar biasa ini. Tema kita pada kesempatan saat ini adalah sabar dan sholat sebagai solusi dalam setiap kehidupan. Kita sudah dengar tadi lantunan ayat suci Al-Quran bahwa sabar dan sholat adalah solusi. Lantas ada tiga sabar yang harus kita miliki. Apa saja? Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan, Ibu. Bu, sabar dalam ketaatan. Betul? Apa yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan? Contohnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika diminta untuk mengorbankan sang putra tercintanya. Padahal itu putra yang sangat diinginkan oleh beliau. Sudah sekian tahun penantiannya. Tapi harus dikorbankan. Sabar dalam ketaatan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 4 hari istri saya berpulang. Saya tidak bisa memajukan. Saya tidak bisa memundurkan waktu itu. Karena itu kita harus menjadikan sebuah ketaatan kita kepada Allah. Itu sudah jadi aturan. Sudah jadi regulasi. Hak veto Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita maju atau mundur. Gak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan melewati kematian. Terus bagaimana Pak Ustadz sedih? Sedih. Masya Allah. Pak Ustadz gimana atuh? Ya udah. Ambil air wudhu, sholat. Apa jawabannya? Ambil air wudhu, sholat. Bahwa sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi ketaatan. Yang kedua, Bu, sabar dalam apa? Menjauhi hal-hal yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita misalkan lewati kalau bulan puasa, bentar lagi puasa betul? Betul, lebaran juga ya. Iya, elah. Kalau bulan puasa yang katanya halal juga jadi haram. Kalau kita tidak bisa menahan nafsu kita. Lah makan itu halal apa enggak? Halal. Lah kalau siang hari? Haram. Menahan hal-hal yang berbau maksiat. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adik kita lihat sekarang banyak di YouTube dikit-dikit bacok. Dikit-dikit marah ibu-ibu gunyeng-gunyeng. Ibu-ibu gunyeng-gunyeng. Kemarin ada video YouTube. Ibu-ibu gunyeng-gunyeng. Kerudungnya sampai lepas. Gara-gara ngerebutin suami orang. Halah emang suami kagak ada lagi. Ya cowok kagak ada lagi. Direbutin. Maksiat. Maka kita harus bersabar. Bagaimana caranya kita bersabar? Bersihkan hati. Bagaimana caranya membersihkan hati? Terus taqarrubillah. Zikir. Mau marah sedikit. Astagfirullah. Bu, dulu saya tukang marah. Dulu saya preman. Free man. Wah, orang bebas jadi bebas. Mau ngatain orang juga bebas. Mau marah juga bebas. Keserempet dikit. Serempet dikit. Apa? Tak ada artinya, Bu. Ibu, halo? Suaminya bawa duit goceng. Sabar. Bawa duit goceng. Shit. Bang Yoga depan. Pakai daster. Dasternya bolong. Pakai koyo jepret. Lu ya bawa duit goceng. Tapi kalau bawa duit 500.000, pakai parfum. Kagak sabar ibu mah. Dikasih gope sabar, dikasih goceng kagak sabar. Bu, dikasih goceng sabar, syukur. Dikasih gope juga sabar, syukur. Biar apa? Biar dikasih lagi sama Allah. Ya, kan kalau udah kita kasih sama Allah, maka Allah akan tambahkan, betul? La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adabil sadid kata Allah. Betul? Betul enggak? Buset pada bengong semua. Ya Allah, bingung mikirin Bang Yoga. Terkesima. Goceng.
Sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir. Ini yang berat. Gak ada yang ringan menghadapi takdir itu. Kehilangan orang tua apa ringan? Berat. Kehilangan anak apa ringan? Berat. Kehilangan husband. You know husband? Suami. Empok. Suami. Husband. Gak ada yang ringan. Berat semua. Tapi kita harus sabar. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya. Dan masih ingat ya, di balik satu buah kesulitan ada dua kemudahan. Kalau saya sudah artikan lain, satu buah kesulitan ada dua buah kemudahan. Satu buah kesulitan ada dua kebahagiaan, ada dua hadiah. Tapi jangan sampai salah nanti ngartiinnya Bu ya. Jangan sampai salah. Jadi sabar itu ada 3 hal. Dan kesemuanya itu kita harus lakukan solusinya yang satu saja. 4 hari ini saya lakuin zikir Bu. Zikir. Ingat istri sudah wafat, zikir udah. Ingat suami sudah wafat, zikir sudah. Ingat orang tua, berdoa. Kan ada 3 amal-amalan anak cucu Adam yang ketika ruhnya lepas dari jasad ngalir. Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Yang kedua adalah sodakoh jariyah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya majlis ini luar biasa. Kita doain terus majlis ini terus berkibar. Betul? Betul? Jangan sampai begini. Bila kamu di sisiku. Hafal semua mah giliran sholawat kagak hafal. Begini Bang Yoga. Iya. Nyanyi semua pada hafal semua. Nggak apa-apa. Dikit-dikit kalau lagi kangen mabuk nyanyi. Cuman plesetin jangan nyanyi tapi sholawat badar. Sholawat Jibril. Itu coba semua. Jadi ingat ngadepin semua itu kita harus punya tingkatan sabar itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi hal-hal yang maksiat, mungkar. Yang ketiga adalah sabar dalam kita lupa. Dalam kita Ibu nggak bisa jawab, ngaji fokus. Apa yang sama aja. Sabar dalam kita menghadapi takdir. Gitu, insya Allah. Ya Bu, siap Bu? Kuat Bu? Kuat, bener kuat. Suami bawa goceng kuat. Allahu Akbar dikasih air doang. Bu, kebangetan banget udah capek dari pagi sampai sore. Kasih air doang. Masya Allah Akbar. Yang terpenting semua masalah yang terjadi di muka bumi ini Allah sudah kasih paket dengan solusinya. Cara menghadapinya sabar dan sholat. Jadi kalau ada marah-marah ngerebutin apa gitu ya di rumah, udah mendingan ambil air wudhu dan sholat.